Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami dari kelompok 1 terdiri dari Al-Hilal Hamdi Pagoca, Feldi Yusuf, Oktavianingsih Hayantu, Beni Ulfiani, Sarah dan Wilan Miodo. Kami akan mempresentasikan hasil laporan kami dengan judul Restorasi Wilayah Mangrove dan Pengembangan Silvofiseri di Desa Langge, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara. Nah, untuk fase 1 akan dijelaskan oleh saya, Oktavianingsih Hayantu, dan teman saya, Al-Hilal Hamdi Pagoca. Untuk fase 2 akan dijelaskan oleh Beni Ulfiani, Feldi Yusuf, dan Sarah. Dan untuk fase 3 akan dijelaskan oleh Wilan Miodo. Untuk itu, kepada teman-teman, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan untuk menjelaskan fase 1 restorasi wilayah mangrove dan pengembangan silvofiseri di Desa Langge, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara. Fase 1 di sini yaitu persiapan dan perencanaan. Yang pertama, identifikasi masalah. Masalah yang kami dapat di sini yaitu pembuatan trekking mangrove yang tidak terkelola sehingga mengalami kerusakan. Yang kedua yaitu pembukaan kawasan mangrove yang dimanfaatkan sebagai tambak tanpa memperhatikan dampak yang akan muncul. Tujuan jangka panjang yang kami ambil di sini yaitu pengelolaan dan rehabilitasi hutan mangrove untuk menjaga dan mempertahankan fungsi serta manfaat mangrove. Yang kedua yaitu memberikan alokasi ruang khusus untuk budidaya mangrove sehingga dapat dijadikan tempat wisata yang di Desa Anggrek. Yang ketiga yaitu pemanfaatan mangrove dalam pertambakan berbasis silvofiseri dalam memberikan keuntungan ekonomi. Yang berikutnya adalah mitra kunci. Kajian yang kita ambil di sini yaitu pusat kajian akan dilaksanakan bersama aparat desa setempat, masyarakat setempat, polsek setempat, dan Japesda. Tim maker yaitu ketua tim saya sendiri yaitu Al-Hilal Hamdi, ahli ekonomi Beni Ulfiani dan Feldi Yusuf, ahli tata guna lahan atau pemetaan Wilan Miodo dan Sarah, ahli sosial Oktavianingsih Hayantu dan Miranda Jalal. Tim penilai di sini yaitu pemerintah desa, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal sekitar. Keluaran dan cakupan. Keluaran di sini yang kami ambil yaitu masyarakat memahami peran dan manfaat mangrove. Yang kedua yaitu terpeliharanya kawasan mangrove. Yang ketiga menjadi desa wisata dengan mangrove yang luas. Yang keempat mendukung perekonomian masyarakat dengan memanfaatkan mangrove tanpa merusak. Cakupan geografis di fase 1 ini yaitu kami melakukan pemetaan kawasan mangrove sebagai upaya dalam keseimbangan ekosistem dan ekonomi. Mungkin hanya itu dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya Oktavianingsih Hayantu. Terima kasih. Selanjutnya yang keempat yaitu stratifikasi masalah, terdiri dari pemetaan daerah-daerah khusus konservasi pantai sebagai langkah untuk memfokuskan pengelolaan mangrove yang berbasis konservasi pantai. Yang kedua yaitu pembatasan budidaya, terutama daerah terbangun di wilayah pesisir yang didukung secara institusional dan pemberdayaan masyarakat, jadi konversi mangrove dapat dibatasi. Selanjutnya yang kelima, identifikasi opsi rentang, terdiri dari restorasi ekologi dengan kegiatan yang meliputi pembaruan, penempatan kembali atau rehabilitasi, rekayasa ekologi, dan berbagai macam manajemen sumber daya, termasuk perikanan dan lainnya. Kemudian yang keenam yaitu identifikasi kriteria kajian, di mana yang pertama mangrove menyajikan berbagai manfaat seperti sumber pangan, yang kedua mangrove memberikan efek peningkatan ekonomi melalui kegiatan wisata dan silvofiseri, dan yang ketujuh yaitu rencana kerja, di mana ada data yang diperlukan, data luas kawasan mangrove, data kerusakan mangrove dan area wisata, data faktor kerusakan lingkungan, yaitu dokumentasi, laporan masyarakat, dan lain-lain. Dan yang keempat yaitu data pendapatan masyarakat. Ya, saya akan melanjutkan pada fase 2 yaitu pengumpulan dan analisis data. Jadi untuk pengumpulan data ini terbagi atas 3 yaitu data penduduk, kemudian data luas mangrove, dan data kerusakan mangrove. Yang pertama untuk data penduduk, jadi jumlah penduduk Desa Langge ini adalah 477 jiwa yang terdiri atas 257 laki-laki dan 220 perempuan. Kemudian untuk kepadatan penduduk Desa Langge adalah 156 jiwa. Adapun jumlah kepala
keluarga di Desa Langge adalah 129 kakak dengan rata-rata anggota keluarga berjumlah 4 jiwa dan jumlah dusun Desa Langge adalah 3 dusun. Kemudian selanjutnya itu untuk data luas mangrove. Jadi hutan mangrove di Desa Langge seluas 40 hektar. Jadi Desa Langge merupakan desa yang dimekarkan dari Desa Tolongio pada tahun 2011, yang sebagian besar penduduknya adalah nelayan dan petani tradisional. Dan yang terakhir yaitu data kerusakan mangrove. Jadi di Desa Langge memiliki kawasan hutan mangrove yang luas dan masih dalam kondisi yang baik dan belum mengalami kerusakan yang signifikan. Hal ini sesuai dengan data Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi setempat tahun 2015. Luas hutan mangrove di daerah ini mencapai 5.483,93 hektar. Luasan yang mengalami rusak berat mencapai 2.902 hektar. Kemudian rusak ringan mencapai 97 hektar dan yang tidak rusak mencapai 2.480 hektar. Kemudian selanjutnya yaitu pemetaan geospasial kesempatan restorasi. Ya, jadi berikut ini merupakan peta pemetaan geospasial kesempatan restorasi yang akan kami laksanakan di Desa Langge. Ya, mungkin hanya itu dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih, saya akan melanjutkan. Pada fase 2 itu ada analisis ekonomi, yang mana ada 3 analisis ekonomi yang kami ambil. Itu ada yang pertama ada budidaya air payau, yang dimana usaha budidaya air payau yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar kawasan mangrove itu adalah budidaya udang dan bandeng. Mereka melakukan itu dengan teknik budidaya tradisional. Kemudian yang kedua itu ada menangkap kepiting, yang mana nilai ekonomi ekosistem mangrove berdasarkan manfaat secara langsung dari aktivitas penangkapan kepiting itu menggunakan pendekatan surplus konsumen. Kemudian yang ketiga ada pencarian satwa, di mana sebagian besar masyarakat di Kabupaten Gorontalo Utara itu memiliki mata pencarian sebagai nelayan, pembudidaya, guru, pegawai, dan pedagang. Berikut ini terdapat beberapa contoh nilai ekonomi mangrove, dapat dilihat pada tabel 2, yang mana itu ada nilai ekonomi kawasan budidaya tambak sebagai penyedia udang windu pada tahun 2015. Kemudian pada tabel 4 itu ada nilai ekonomi kawasan mangrove sebagai penyedia genetik di Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2015. Kemudian ada analisis karbon. Ekosistem mangrove ini memiliki manfaat ekologi yang secara tidak langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat pesisir, yang mana berfungsi sebagai penyimpan karbon, yang mana itu bahwa permukaan ekosistem mangrove Indonesia ini menyimpan sejumlah besar karbon. Itu ada 78% karbon yang disimpan di dalam tanah, kemudian ada 20% karbon yang disimpan di pohon hidup, kemudian akar atau biomasa, dan kemudian 2% itu disimpan di pohon mati atau tumbang, di mana karbon secara pasif itu tersimpan di bawah permukaan tanah di sekitar ekosistem mangrove. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Sarah. Yang berikutnya itu ada faktor keberhasilan kunci yang dalam hal ini ditampilkan dalam bentuk tabel yang terdiri dari beberapa bagian, itu ada tema, kemudian kondisi yang memungkinkan,
kemudian ada faktor keberhasilan kunci dan juga status terkini. Untuk tema yang pertama ada motivasi yang terdiri dari beberapa bagian kondisi yang memungkinkan, yaitu ada manfaat, kemudian pengetahuan, dan juga persyaratan legal. Untuk manfaat, faktor keberhasilan kuncinya yaitu upaya pembuatan tambak dengan konsep silvofishery dan juga tracking mangrove serta perluasan mangrove dengan penanaman mangrove di wilayah-wilayah yang mengalami kerusakan di Desa Langge, Kecamatan Anggrek ini. Kemudian untuk pengetahuan yaitu upaya kelestarian kawasan pesisir yang dilakukan secara terbuka atau publik. Dan yang ketiga itu ada persyaratan legal yang terdiri dari upaya pemerintah dalam mengadakan aturan perundang-undangan terkait dengan sumber daya alam yang ada di Desa Langge, Kecamatan Anggrek ini. Tema yang kedua yaitu kebijakan yang terdiri dari kondisi ekologis, kondisi pasar, kondisi kebijakan, dan juga kondisi sosial ekonomi masyarakat. Yang pertama, kondisi ekologis itu faktor keberhasilan kuncinya wilayah mangrove yang luas tanpa merusak tumbuhan ataupun satwa langka yang ada di sekitarnya. Kemudian untuk kondisi pasar itu tingginya nilai jual dan juga semangat dari masyarakat dalam memanfaatkan nilai ekonomi mangrove tanpa merusak. Kemudian ada kondisi kebijakan yaitu adanya tanda larangan di sekitar mangrove, dan juga ada kondisi sosial masyarakat itu dapat mendapatkan manfaat dari kegiatan restorasi yang diberikan masyarakat untuk mempertahankan kelestarian mangrove untuk alasan-alasan yang tertentu seperti religi, kemudian budaya, artistik, pewarisan, dan juga yang lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu valuasi ekonomi biaya manfaat dari restorasi. Sebelumnya, permasalahan yang ada di kawasan mangrove ini terdapat beberapa hal. Yang pertama yaitu luas hutan mangrove yang semakin berkurang, kemudian tingginya abrasi, dan yang ketiga itu ada kurangnya kesadaran dari berbagai pihak. Nah, karena adanya permasalahan-permasalahan tersebut, maka diperlukan adanya konservasi mangrove dengan menggunakan data-data pendukung seperti daya adaptasi, kemudian valuasi ekonomi, dan juga sosial ekonomi di wilayah atau pada masyarakat yang ada di wilayah pesisir. Kemudian data-data pendukung ini dalam penelitian akan digunakan sebagai data pendukung dalam nilai manfaat dari mangrove itu, baik nilai guna maupun nilai non guna. Untuk nilai guna itu terdiri dari nilai guna langsung, nilai guna tak langsung, dan juga nilai pilihan. Sedangkan untuk nilai non guna itu ada nilai keberadaan dan juga nilai warisan. Untuk nilai guna langsung itu seperti pemanfaatan kayu, kemudian kepiting, dan juga ikan yang ada di wilayah mangrove. Kemudian untuk nilai guna tak langsung itu seperti pengurangan abrasi, sedangkan untuk nilai guna pilihan yaitu dalam biodiversity. Kemudian dari nilai guna dan nilai non guna ini akan menjadi total dari ekonomi mangrove yang dapat digunakan dalam rekomendasi dari dalam hasil penelitian. Terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai fase 3, itu adalah hasil dan rekomendasi. Pada fase ini menyangkut 4 poin. Yang pertama itu adalah validasi hasil,
Pada fase ini itu melibatkan mitra mulia seperti gubernur, bupati, pemerintahan setempat, pemerintahan lokal, tokoh agama, pengolah hutan mangrove, perwakilan non pemerintahan, masyarakat setempat dan lain sebagainya. Yang kedua itu mengenai umpan balik pemerintahan lokal. Umpan balik dari pemerintahan lokal, di mana pemerintahan lokal itu dapat mendukung adanya restorasi pembuatan tambak secara silvofishery dan melakukan trekking mangrove dan juga melakukan penanaman pada hutan mangrove yang mengalami kerusakan atau pada wilayah hutan mangrove yang mengalami kerusakan. Kemudian pemerintah itu membuat aturan atau larangan terutama dalam pembuatan tambak yang dapat merusak mangrove dan juga pengelolaan trekking sebagai tempat wisata yang dimanfaatkan secara lestari atau secara berkelanjutan. Yang poin ketiga itu ada opsi pendanaan, di mana pada opsi pendanaan ini menyangkut tiga poin. Itu yang pertama itu ada sosialisasi, yang kedua ada pelatihan, yang ketiga adalah perawatan. Pada sosialisasi itu kami memberikan atau memberitahukan kepada masyarakat pentingnya pengelolaan mangrove itu pentingnya pengelolaan mangrove dan juga pemanfaatan mangrove baik secara ekonomi, ekologi dan maupun sosial dan cara pemanfaatnya. Sedangkan pelatihan di sini kami memberikan pelatihan dalam membuat tambak dengan sistem silvofishery dan juga trekking mangrove yang baik tanpa merusak kawasan mangrove tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada menyangkut perawatan. Itu pengolahan dengan baik dan juga memantau aktivitas masyarakat mengenai bagaimana cara mengelola mangrove, kemudian dan juga sehingga program ini dapat berjalan secara baik dan terus menerus. Sedangkan yang poin keempat itu ada rekomendasi untuk implementasi. Dia itu menyangkut 2 poin. Poin 1 itu membahas peningkatan kerjasama antara pemerintah, masyarakat setempat, dan instansi yang terkait mengenai kawasan pesisir dan hutan mangrove, terutama dalam pembuatan tambak, dalam pembuatan trekking mangrove sebagai tempat wisata. Kemudian yang kedua itu adalah di mana pemantauan secara berkala terkait kebutuhan dan hasil dan pembuatan tambak yang berbasis silvofishery, trekking mangrove dan juga pemantauan perluasan mangrove dengan menanam wilayah yang mengalami kerusakan. Di sini kami melakukan pemantauan mangrove, di mana mangrove itu kami melakukan pemantauan mengenai wilayah yang mengalami kerusakan. Terima kasih, demikian presentasi laporan dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.